Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Zaini, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan. SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan ini adalah salah satu amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang ada di Pamekasan. Dan amal usaha Muhammadiyah ini tidak hanya SMP, ada dari jenjang TK, SD, SMP, sampai SMA, dan juga ada panti asuhan. SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan ini sudah lama berdiri, ya, sudah puluhan tahun, ya, dan ini adalah merupakan satu-satunya SMP Muhammadiyah yang ada di Pamekasan. SMP Muhammadiyah memiliki beberapa keunggulan-keunggulan, terutama yang paling penting keunggulan di bidang Al-Quran. Jadi anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan dilatih oleh seorang hafizul Quran, ya, untuk terbiasa menghafal Al-Quran setiap hari. Jadi sholat duha dulu, datang ke sekolah, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan tahfizul Quran, dan pendalamannya kemudian dilanjutkan setelah pulang sekolah. Itu kalau kegiatan ini dilakukan kalau masa-masa yang masih normal, ya, masa sebelum COVID-19. Tetapi setelah masa COVID-19 ini tidak dilakukan setiap hari. Kalau kemarin sebelum ada kebijakan daring, sehari masuk sehari tidak, jadi dalam 1 minggu kegiatan tahfizul Quran itu dilakukan dalam seminggu 2 kali, ya. Kemudian keunggulan yang lain adalah di bidang literasi. Anak-anak saya latih untuk berkarya, untuk menggali potensi menulis, ya, menulis cerita, menulis opini, dan itu dilakukan dalam seminggu 2 kali, dan ini adalah merupakan terobosan baru. Dan alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali diajak menulis karena dapat melatih mengeksplor imajinasi, mengeksplor gagasan, dan luar biasa. Ternyata anak-anak itu kalau diajak menggali inspirasi, menggali gagasan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, luar biasa kemampuannya. Sehingga ini adalah salah satu bentuk, ya, terobosan dari SMP Muhammadiyah agar siswa-siswa di SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan tidak hanya terasah secara kognitif, tetapi juga dari sisi keterampilan dan bakat juga dapat terasah dengan baik. Termasuk juga ekstra-ekstra kurikuler yang lain, futsal, kemudian kepramukaan, kemudian ada bela diri, ya, di Muhammadiyah. Khas bela diri Muhammadiyah itu adalah tapak suci, perguruan tapak suci. Ya, jadi anak-anak dilatih setiap minggu tapak suci itu melakukan bela diri setiap hari Jumat biasanya, dan semua itu menjadi sesuatu kegiatan yang membanggakan untuk anak-anak. Saya kira itu. Kemudian kegiatan-kegiatan selama COVID-19 ini memang agak berbeda dengan kondisi normal, ya, karena memang kebijakan pemerintah dan Muhammadiyah juga sangat ekstra hati-hati, ya, sampai dari sejak awal COVID-19 sampai sekarang Muhammadiyah tidak memperbolehkan tatap muka, dan kita melaksanakan taat terhadap persyarikatan, ya, dan pembelajaran dilakukan secara daring, secara online, ya. Dan memang kami mengakui kita belum memiliki aplikasi khusus, ya, tetapi kita tetap memanfaatkan seperti Google Class, ya, kemudian komunikasi dengan wali santri, dengan siswa, dengan wali murid, komunikasi dengan wali murid lewat WA dan lain-lain kita lakukan, dan juga via telepon, ya, sebagai wujud kepedulian agar anak-anak tetap dapat beraktivitas dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga COVID-19 ini tidak menjadi penghalang untuk terus melakukan proses pembelajaran tanpa henti. Jadi anak-anak dikontrol, dan selama proses daring ini pun anak-anak tetap datang ke sekolah untuk menyampaikan tugas, ya, disampaikan secara langsung ke sekolah, biasanya dilakukan dalam seminggu 2 kali. Kondisi COVID-19 ini benar-benar memaksa sekolah, ya, terutama kami sebagai kepala sekolah untuk melakukan kreativitas, melakukan inovasi, dan terus beradaptasi. Karena kondisi COVID-19 ini adalah merupakan satu kondisi yang di luar dugaan kita, dan kita harus benar-benar mampu beradaptasi dengan teknologi. Tanpa itu maka sekolah tidak akan normal dan tidak akan mengalami keberlangsungan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan untuk memprediksi kemungkinan yang tidak dapat
kita prediksi ya ke depan, karena COVID-19 terus mengalir ya, apalagi sekarang di tahap kedua, di gelombang kedua ini COVID-19 benar-benar menjadi tantangan baru bagi kita, sehingga sekolah harus memulai daring dan sama sekali tidak melakukan tatap muka. Sehingga pelatihan ini yang harus dilakukan, memperkenalkan IT dengan serius, terutama kepada guru, memperkenalkan teknologi aplikasi daring dengan baik, yang tidak lagi mengandalkan pembelajaran manual ya, karena ini adalah merupakan satu keniscayaan seorang guru harus akrab dengan teknologi, dan inilah tantangan baru menghadapi COVID-19. Tentu satu hal, blended learning ini harus dilakukan. Jadi memang tantangan baru ketika kita pure atau murni mengandalkan teknologi juga kurang baik, karena pembelajaran itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi ada transfer value. Jadi juga harus ada proses transfer nilai, akhlak, perilaku, yang itu tidak cukup hanya dengan IT, sehingga blended learning ini juga benar-benar dipraktekkan. Jadi daring, luring pun juga bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan wali murid, sehingga dapat berjalan efektif, efisien, dan tujuan pembelajaran benar-benar dapat dicapai, yaitu anak tetap terkondisi untuk termotivasi belajar dengan baik melalui IT ya, dengan menjaga tantangan COVID-19 ini yang memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, tetapi transfer of value ya, transfer nilai-nilai perilaku, akhlak yang itu harus dibentuk dengan tatap muka, ada interaksi efektif dengan guru ya, dan itu transfer nilai perilaku memang harus ada tatap muka, seperti adanya konseling, bimbingan, pendampingan, dan terutama bagaimana memacu anak itu tetap semangat belajar ya, terutama mental, pendekatan psikologis terhadap mereka sangat penting, karena COVID-19 ini tidak hanya sekedar harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan, dan itu harus ikhtiar yang harus kita laksanakan, tetapi pendekatan psikologis terhadap anak agar anak tidak mudah panik, tidak mudah stres ya, terutama pembelajaran yang membosankan misalnya, yang monoton, apalagi lewat daring yang tidak interaktif, tidak dapat tatap muka, ini juga harus diantisipasi. Maka blended learning ini harus menjadi solusi dan harus dikondisikan dengan baik, sehingga kami sebagai kepala sekolah di SMP Muhammadiyah ini harus benar-benar menyiapkan dengan baik, bekerja keras, bekerja sama dengan guru dan wali murid, kemudian anak-anak juga dipacu untuk terus belajar dengan baik. Salah satu keunggulan SMP Muhammadiyah 1 Pamekasan ini juga di samping fasilitas kelas yang memadai, gedung yang relatif ya sangat pantas untuk pembelajaran. Di sini juga ada masjid, dan masjidnya sangat besar, megah, bagus, dan ini masyarakat juga ikut sholat berjamaah di sini. Sehingga pembelajaran ini sangat mendukung untuk membentuk karakter religiusitas terhadap siswa. Jadi masjid ini benar-benar dapat menjadi media untuk melatih, untuk membangun karakter anak agar benar-benar dapat mengamalkan praktek keagamaan dengan baik. Terutama setiap hari, every day, anak datang di pagi hari langsung ke masjid dan melaksanakan sholat duha dan tahfidzul Quran. Dan masjid ini memang dikelola secara profesional, bagus ya, dan benar-benar mendukung terhadap aktivitas dan kegiatan-kegiatan anak, terutama untuk menanamkan ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan ini menjadi nilai lebih, dan wali murid sangat merespon baik dengan amal usaha Muhammadiyah yang terintegrasi dengan masjid. Masjid ini memang ya satu kesatuan dengan sekolah, walaupun ada ketua takmirnya sendiri, seperti protokol kesehatan, cuci tangan, semuanya kerjasama dengan baik, dan ini terus dipacu agar masjid ini benar-benar menjadi satu kegiatan yang menyatu dengan sekolah.